Akar dari perpecahan Timur Tengah saat ini bukanlah berasal dari kitab suci, melainkan dari meja perundingan di Eropa tahun ke-1916. Saat itu, dua diplomat, Mark Sykes, Inggris dan Francois Georges-Picot, Prancis, menggambar garis-garis di atas peta Timur Tengah post-Kerantonia, Kekaisaran Ottoman. Garis-garis ini dibuat tanpa mempedulikan sejarah suku, etnis, maupun keragaman agama penduduk asli. Doktrin divide and rule dimulai di sini. Mereka menciptakan negara-negara artifisial seperti Irak, Suriah, dan Lebanon dengan menggabungkan kelompok-kelompok yang secara historis bersaing ke dalam satu perbatasan, atau memisahkan satu suku bangsa ke dalam dua negara. Berbeda seperti bangsa Kurdi, tujuannya jelas: menciptakan negara yang tidak akan pernah stabil secara internal. Dengan adanya ketegangan domestik yang abadi, negara-negara ini akan selalu membutuhkan wasit atau pelindung dari luar barat untuk menjaga ketertiban, yang pada gilirannya memberikan akses tak terbatas bagi penjajah terhadap sumber daya alam dan jalur perdagangan strategis. Salah satu propaganda paling sukses dalam proyek perpecahan adalah pembingkaian setiap konflik politik sebagai konflik agama antara Sunni dan Syiah. Padahal, jika kita melihat sejarah panjang sebelum intervensi modern, kelompok-kelompok ini telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Kebencian sektarian ini sengaja diproduksi kembali secara masif pasca revolusi Iran 1979 dan invasi Irak 2003. Kekuatan luar menyadari bahwa persatuan Muslim adalah ancaman terbesar bagi hegemoni mereka. Oleh karena itu, narasi kebencian disuntikkan melalui media-media yang didanai asing dan melalui dukungan terhadap tokoh-tokoh garis keras di kedua belah pihak. Logikanya sederhana. Selama orang Muslim sibuk bertengkar tentang tata cara ibadah atau sejarah masa lalu, mereka tidak akan pernah sempat bersatu untuk membangun kemandirian ekonomi, teknologi, atau militer. Sektarianisme bukan lagi masalah akidah, melainkan komoditas geopolitik yang digunakan untuk memastikan tidak ada kekuatan tunggal yang mendominasi Timur Tengah kecuali kekuatan pro-Barat. Kenapa negara-negara Islam tidak pernah akur? Jawabannya ada di laporan laba rugi perusahaan kontraktor pertahanan global. Timur Tengah adalah pasar senjata terbesar di dunia. Perdamaian di kawasan ini adalah berita buruk bagi industri militer. Doktrin divide and rule memastikan bahwa setiap negara di kawasan tersebut merasa terancam oleh tetangganya sendiri. Arab Saudi dipersenjatai untuk melawan ancaman Iran. Iran memperkuat milisi untuk membendung pengaruh Saudi dan AS. Akibatnya, triliunan dolar kekayaan minyak yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan sains di dunia Islam justru mengalir kembali ke kantong negara-negara produsen senjata sebagai biaya keamanan. Inilah jebakan lingkaran setan. Mereka yang menciptakan perpecahan adalah mereka yang menjual solusi keamanan. Persatuan Muslim tidak hanya dihambat oleh ideologi, tapi oleh ketergantungan ekonomi dan militer yang sengaja diciptakan agar mereka terus saling mengintip dari balik laras senapan. Pasca tragedi 9/11, doktrin divide and rule mendapatkan wajah baru melalui narasi War on Terror. Propaganda global ini berhasil memecah umat Islam dari dalam melalui label moderat versus radikal. Amerika dan sekutunya seringkali mendefinisikan moderat sebagai mereka yang mendukung kepentingan Barat, sementara radikal adalah siapapun yang menentang hegemoni mereka. Efeknya sangat menghancurkan. Negara-negara Islam mulai saling mencurigai satu sama lain. Pemerintah di dunia Muslim seringkali menggunakan label ini untuk menindas oposisi domestik demi mendapatkan dukungan dan bantuan militer dari Washington. Hal ini menciptakan jurang pemisah antara penguasa dan rakyat, serta antar negara Muslim. Persatuan menjadi mustahil ketika setiap upaya untuk bersatu dituduh sebagai bibit ekstremisme atau ancaman bagi stabilitas global. Umat Islam dipaksa untuk terus melakukan klarifikasi dan defensif, alih-alih melakukan ofensif secara diplomasi dan ekonomi. Logika penguasa global sangat takut jika negara-negara Islam bersatu untuk menciptakan blok ekonomi mandiri, misalnya menggunakan mata uang bersama
atau sistem perbankan syariah yang benar-benar lepas dari sistem dolar petrodolar. Ingat apa yang terjadi pada Muammar Gaddafi saat ia mengusulkan mata uang dinar emas untuk Afrika dan dunia Arab, atau apa yang terjadi pada pemimpin yang mencoba menasionalisasi minyak secara total. Proyek perpecahan ini juga menyasar stabilitas ekonomi. Dengan membuat negara-negara Islam tidak akur, kekuatan global bisa melakukan strategi ambil satu-satu. Mereka memberikan sanksi pada satu negara, seperti Iran, sambil memberikan akses istimewa pada negara lain, seperti negara-negara Teluk. Perlakuan diskriminatif ini menciptakan rasa iri dan persaingan yang tidak sehat, mencegah terbentuknya sebuah pasar bersama Muslim yang bisa menyaingi Uni Eropa atau kekuatan ekonomi China. Persatuan Muslim dihancurkan karena persatuan berarti kekuatan tawar-menawar yang sangat tinggi terhadap harga energi dunia. Sebagai penutup, kita harus sadar bahwa perpecahan di Timur Tengah dan dunia Islam bukanlah sebuah takdir atau karakter asli sebuah agama. Ini adalah sebuah proyek teknik sosial yang sangat matang, berumur lebih dari 1 abad, dan didanai oleh kepentingan triliunan dolar. Propaganda sebenarnya bukan hanya berita palsu di media, tapi ketidakmampuan kita untuk melihat bahwa musuh kita bukanlah saudara kita yang berbeda mazhab, melainkan mereka yang mendapatkan keuntungan dari setiap peluru yang kita tembakkan ke arah saudara sendiri. Bagi pemirsa Geonusa Journal, memahami doktrin divide and rule adalah langkah pertama untuk memutus rantai perpecahan tersebut. Kita harus berhenti menjadi konsumen propaganda yang dirancang di ruang-ruang rapat di London, Washington, atau Paris. Persatuan Muslim hanya bisa dicapai jika kita berhenti melihat perbedaan sebagai ancaman dan mulai melihat ketergantungan pada kekuatan asing sebagai kelemahan yang nyata. Sejarah sedang menunggu. Apakah kita akan terus menjadi bidak dalam papan catur mereka, atau kita akan mulai memegang kendali atas nasib kita sendiri? Proyek perpecahan tidak hanya bekerja melalui peluru dan peta, tetapi melalui pendidikan. Sejak era kolonial, negara-negara Barat telah menanamkan apa yang disebut sebagai kolonialisme intelektual. Mereka menciptakan kurikulum yang membuat generasi muda di negara-negara Islam lebih mengenal sejarah Eropa daripada sejarah kejayaan peradaban mereka sendiri. Lebih parahnya lagi, narasi sejarah yang diajarkan seringkali menekankan pada titik-titik konflik internal masa lalu daripada titik-titik kerjasama generasi elit di Timur Tengah. Seringkali dididik di universities Barat. Di sana, mereka disuntik dengan sudut pandang yang melihat sekularisme ala Barat sebagai satu-satunya jalan menuju kemajuan, sementara tradisi lokal dianggap sebagai hambatan. Hal ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara elit penguasa yang kebarat-baratan dengan rakyat jelata yang masih memegang teguh nilai tradisional. Doktrin divide and rule di sini bekerja dengan cara membenturkan rakyat dengan pemimpinnya sendiri, memastikan bahwa stabilitas nasional selalu rapuh karena adanya krisis identitas yang mendalam. Kita harus bicara tentang fenomena Arab Spring atau musim semu Arab yang dimulai pada ke-2011. Awalnya, ini adalah gerakan murni rakyat yang menuntut keadilan dan kesejahteraan. Namun, dalam hitungan bulan, gerakan ini dibajak oleh kepentingan kekuatan besar melalui dukungan dana dan senjata kepada kelompok-kelompok tertentu. Hasilnya, bukan demokrasi yang didapat, melainkan perang saudara yang menghancurkan negara-negara seperti Libya, Suriah, dan Yaman. Logika penguasa global dalam Arab Spring adalah membiarkan negara-negara Arab yang mulai kuat dan mandiri, seperti Libya di bawah Gaddafi, untuk hancur dari dalam melalui narasi demokratisasi. Dengan mendukung faksi-faksi yang berbeda, kekuatan luar memastikan bahwa negara-negara ini tidak akan pernah bersatu kembali. Suriah adalah contoh paling tragis, di mana satu negara menjadi arena pertempuran bagi lebih dari 5 negara besar, selama negara-negara Islam sibuk saling membantai di jalanan mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi ancaman bagi tatanan ekonomi global yang sudah mapan. Salah satu alat paling mematikan dalam menghancurkan persatuan Muslim adalah mesin media global. Perhatikan bagaimana media-media besar seringkali menggunakan istilah teroris atau militan secara eksklusif untuk kelompok dari dunia Islam. Sementara kekerasan yang dilakukan oleh kelompok lain
disebut sebagai isu kesehatan mental atau konflik politik. Propaganda ini bertujuan untuk menciptakan stigma negatif terhadap identitas Muslim secara keseluruhan. Dampaknya sangat sistemik. Munculnya fenomena Islamofobia di Barat sebenarnya juga bertujuan untuk membuat umat Islam di seluruh dunia merasa rendah diri dan defensif. Ketika sebuah umat merasa harus terus-menerus meminta maaf atas tindakan segelintir orang yang tidak mereka wakili, mereka kehilangan energi untuk memikirkan agenda besar seperti persatuan ekonomi atau kemajuan sains. Media global sengaja memelihara citra Timur Tengah sebagai kawasan tanpa harapan agar dunia dan bahkan orang Muslim sendiri percaya bahwa tanpa campur tangan Barat, kawasan ini hanya akan menghasilkan kekacauan. Sebagai penutup maraton analisis malam ini, pertanyaannya adalah, apakah ada jalan keluar? Jawabannya ada pada kesadaran geopolitik. Saat ini, kita mulai melihat pergeseran rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran yang dimediasi oleh China beberapa waktu lalu adalah sinyal bahwa negara-negara Islam mulai sadar bahwa ketergantungan pada wasit dari Barat hanya membawa kehancuran. Persatuan tidak berarti semua orang harus memiliki mazhab atau pandangan politik yang sama. Persatuan berarti kesepakatan untuk tidak membiarkan pihak asing mengadu domba saudara sendiri demi keuntungan mereka. Kita harus mulai membangun blok ekonomi Muslim yang berbasis pada teknologi, kedaulatan energi, dan pasar bersama. Doktrin divide and rule hanya akan efektif selama kita masih mau memegang tali kendali yang mereka berikan. Saat kita memutuskan tali itu dan mulai bicara langsung satu sama lain, tanpa perantara kekuatan besar, saat itulah proyek perpecahan ini akan runtuh selamanya.